Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya kawan-kawan membahas tentang pengertian media pembelajaran. Ada yang masih ingat? Media itu apa sih sebenarnya? Dibuka catatannya boleh? Ada yang masih ingat? Media. Silakan, ya Mas. Sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Baik sekali. Ada lagi? Mungkin yang berpendapat lain? Media itu adalah sarana untuk menyampaikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Atau kalau kita ambil dari bahasanya saja, arti bahasanya media itu artinya medium. Medium itu tengah-tengah. Dan tengah-tengah itu artinya perantara. Jadi kedudukan media ini adalah menyampaikan informasi dari pendidik ke peserta didik menggunakan media pembelajaran sebagai perantara. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Hari ini sebelum saya lanjutkan, apakah semuanya hadir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk presensi, silakan presensi secara mandiri di siakannya masing-masing ya. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini. Ini saya ada beberapa contoh media pembelajaran. Ini dinamakan media pembelajaran interaktif. Kenapa kok disebut interaktif? Seorang pengguna atau siswa itu bisa bebas berinteraksi dengan medianya. Jadi media ini akan memiliki banyak sekali tombol, dan tombol-tombol itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya mahasiswa. Dan sebelum lebih lanjut, tujuan dari mata kuliah ini adalah seperti apa yang saya sampaikan di sini. Nanti akan saya bagikan, tidak perlu dicatat di grup kelas. Media dan teknologi pembelajaran, landasan dan lain sebagainya. Terus kemudian ini adalah contoh media multimedia pembelajaran interaktif. Jadi di sini bisa dilihat pada proyektor. Ini ada beberapa menu, dan menu ini bisa saya akses penuh. Tidak harus berurutan. Ini namanya media multimedia pembelajaran interaktif. Kenapa kok disebut multimedia pembelajaran interaktif? Multi itu artinya banyak. Yang artinya dalam media ini, di dalamnya ada banyak media-media di dalamnya. Yang pertama, di sini ada media teks, kemudian ada audio, terus kemudian nanti juga ada video. Nanti akan saya tunjukkan videonya seperti apa di dalam sini. Terus kemudian ada gambar dan lain sebagainya. Oke, dalam setengah pembuatan media pembelajaran untuk materi biasanya memang harus dicantumkan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya seperti apa. Ini pintu masuknya. Jadi ketika kawan-kawan nanti akan menjadi kawan-kawan dari prodi PAI yang nantinya diharapkan capaian lulusannya akan menjadi seorang guru. Jadi kawan-kawan di sini nanti kita selama perjalanan 1 semester ini kita akan belajar membuat media pembelajaran yang akan kawan-kawan pergunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dan output dari mata kuliah ini nanti di akhir semester kawan-kawan akan membuat satu produk media pembelajaran sesuai dengan materi masing-masing.
Oke, pada menu awal media pembelajaran biasanya pasti dicantumkan tujuan umum dan tujuan khusus ataupun waktunya. Terus kemudian ada materi. Misalkan materinya apa? Materi yang membaca. Materi keduanya apa? Menulis. Nah, ini kebetulan materinya tentang surat Al-Ma'un. Ini sebagai contoh saja. Implementasinya seperti apa? Nah, ini. Terus kemudian juga ada kuis. Nah, seperti ini. Ini adalah kuis interaktif juga. Jadi kawan-kawan bisa memainkannya untuk mengetahui tingkat pemahaman kawan-kawan semuanya. Nah, di dalam mata kuliah ini nanti kita akan dalam satu semester akan mempelajari secara penuh platform-platform ataupun aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran, baik berupa game ataupun bagaimana cara membuat video animasi, bagaimana membuat sebuah multimedia interaktif. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik, media pembelajaran. Tadi sudah kita singgung. Oke, kalau ada suaranya seperti ini termasuk ada suara, ada gambar, ada video seperti ini adalah video pembelajaran. Ini adalah salah satu contoh video pembelajaran untuk materi pembelajaran perlengkapan buku kita. Ini adalah contoh media cetak dan teks. Yang ini adalah salah satu contoh media cetak dan teks yang sangat mudah kita temui. Terus kemudian, nah ini kedudukan media. Seperti apa yang kami sampaikan di awal tadi, kedudukan media adalah sebagai perantara. Dia berdiri di tengah-tengah antara pengirim dan penerima. Dan secara umum, secara garis besar, pengertian media pembelajaran secara lengkap itu adalah media pembelajaran adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengirimkan materi pelajaran dari pendidik kepada peserta didik. Informasi pembelajarannya berupa konten-konten pembelajaran. Baik, fungsi media pembelajaran yang pertama memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Artinya verbalistis itu menggunakan bahasa-bahasa verbal. Artinya seperti misalkan gini, ketika nanti kawan-kawan akan menjadi seorang guru di sekolah, katakanlah sekolah SD, kebetulan menyampaikan materi tentang makhluk hidup. Jenis-jenis makhluk hidup, misalkan gajah. Gajah kalau dideskripsikan dengan bahasa verbal tentu saja akan sangat panjang sekali. Gajah adalah binatang mamalia yang memiliki belalai panjang, badan yang besar, telinga yang lebar, ekor yang kecil, dan dia memiliki kaki. Deskripsinya akan sangat panjang dan itu akan memakan waktu. Tapi lain halnya ketika kawan-kawan menyampaikan materi tersebut disertai dengan sebuah gambar ataupun video, tentu saja akan lebih bisa diterima, bisa diterima dengan baik oleh peserta. Fungsi media pembelajaran yang kedua, silakan dibacakan Mas Iksan. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Baik, dari apa yang disampaikan fungsi media pembelajaran yang nomor 2, ada yang tahu maksudnya? Seperti halnya sekarang. Ya, seperti halnya sekarang. Pernah melakukan perkuliahan secara online?
Dan itu adalah salah satu fungsi media untuk mengatasi keterbatasan ruang waktu, tenaga, dan daya ingat. Jadi antara guru dan siswa itu berada di tempat dan ruang yang berbeda, tidak harus dalam satu ruangan. Dan itu adalah manfaat dari perkembangan teknologi ini. Terus kemudian menimbulkan motivasi belajar. Artinya seperti apa ya? Motivasi. Semangat. Ada lagi? Saya kasih contoh. Ada yang punya anak kecil di rumah? Oke. Pernah membantu adik-adik kita untuk belajar? Nah ya, berhitung, membaca dan menulis seperti itu ya. Oke. Kira-kira saja ketika kawan-kawan menggunakan dua metode pembelajaran yang berbeda. Satunya dengan metode konvensional, artinya kawan-kawan mengajarkan mereka secara konvensional. Terus kemudian dengan metode satu lagi, dengan memberikan mereka konten-konten edukatif yang mungkin bisa kita dapatkan dari internet. Misalkan saya ambil saja contoh dari YouTube tentang materi pelajaran alfabet. Menurut kawan-kawan, adik-adik kawan-kawan semuanya akan lebih tertarik yang mana? Itu. Iya, pasti itu. Ini adalah salah satu fungsi media pembelajaran bisa menimbulkan motivasi. Dan itu pun juga tidak hanya berlaku pada adik-adik kita, bahkan orang dewasa pun juga seperti ini. Saya yakin kawan-kawan semuanya sekarang pun juga banyak mengadaptasi konten-konten edukasi dari internet, baik itu dari platform media sosial ataupun dari program yang lain. Tapi ingat, internet itu dunia yang sangat luas. Jangan sampai kawan-kawan nanti tidak punya filter, artinya masuk ke dalam akses-akses konten-konten yang negatif, misalkan pornografi atau konten radikalisme, banyak sebenarnya. Jadi filter ini sangat penting. Berikutnya memungkinkan anak untuk belajar mandiri. Oke, dengan konten-konten media pembelajaran sekarang, akan pun kita juga bertanya-tanya ketika tiba-tiba adik-adik kita, bahkan yang belum sekolah, itu sudah mengetahui ataupun up to date tentang satu apa-apa yang sekarang lagi happening, gitu ya. Jadi informasinya dari mana? Dari internet. Karena seperti apa yang kita ketahui, salah satu hiburan bagi orang sekarang itu adalah dalam konteks pembelajaran juga seperti itu. Ketika kawan-kawan mendesain sebuah media pembelajaran yang menarik, lengkap, adaptif, itu sangat memungkinkan ketika peserta didik untuk belajar secara mandiri. Ataupun ketika kawan-kawan pernah melihat tutorial di YouTube tentang misalnya merakit sistem, terus konten apa? Memasak. Oke, memasak. Itu adalah pada waktu menonton YouTube dengan media seperti itu, kawan-kawan kan tidak membutuhkan kehadiran seorang guru. Artinya dengan konten tutorial video yang ada di YouTube, kawan-kawan pun bisa belajar secara mandiri. Dan yang terakhir, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Seperti halnya contoh seperti tadi, kalau sesuatu disampaikan dengan bahasa-bahasa verbal, itu ada kemungkinan akan menciptakan persepsi yang berbeda. Tapi lain halnya ketika itu juga dipertegas dengan adanya gambar atau video. Jadi masing-masing peserta didik itu akan memiliki persepsi yang sama terhadap satu permasalahan atau satu konten. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan tentang materi ini? Tidak, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, Pak.
Ini adalah macam-macam media pembelajaran. Ada cetak, teks, audio, video, animasi, visual grafis, dan multimedia. Baik, media cetak. Dan contoh media cetak itu apa? Koran, apalagi? Majalah, buku. Itu adalah media cetak dan teks. Dan itu sampai sekarang juga masih dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ini adalah salah satu media pembelajaran yang pertama kali muncul. Baru kemudian setelah media cetak dan teks itu ada audio. Terus kemudian video. Video ini perpaduan antara gambar dan suara menjadi sebuah rekaman gambar bergerak. Ini video. Terus kemudian animasi. Animasi itu berasal dari kata anime, artinya gambar bulatan. Artinya animasi itu adalah gambar-gambar yang dimodifikasi sedemikian rupa ataupun dibuat untuk kepentingan pernikahan. Jadi gambar-gambar menjadi seolah bergerak. Grafis itu seperti halnya grafik, terus bagan itu termasuk salah satu model media-media grafis. Terus yang terakhir adalah multimedia, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Itu adalah perpaduan dari berbagai macam media menjadi satu menjadi multimedia. Baik, sekarang kita memasuki materi selanjutnya, yakni tentang media pembelajaran di era digital seperti saat ini. Oke, ada yang memanfaatkan perangkat yang dimilikinya untuk kegiatan pembelajaran? Punya handphone? Ya. Punya laptop? Ya. Itu adalah standar kita di era digital. Dan bahkan handphone itu sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oke, pembelajaran di era digital. Media elektronik. Media elektronik ini adalah perangkat-perangkat elektronik yang ada di sekitar kita, yang bisa kita temukan, yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Electronic learning ataupun disingkat e-learning, bahasa teknologi media pembelajarannya adalah singkatan dari electronic learning. E-learning adalah dari bahasa Inggris yang artinya pembelajaran berbasis elektronik. Perangkat-perangkat elektronik yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Contohnya handphone, televisi, laptop, radio, ataupun perangkat-perangkat elektronik yang lain. Yang tujuannya adalah memanfaatkan teknologi ini untuk memudahkan kegiatan pembelajaran. Dari eranya electronic learning kemudian berpindah menjadi eranya mobile learning. Tahu artinya mobile? Mobile? Mobile coba dicek, silahkan browsing.
Mobile. Apa yang ketemu? Perangkat Terus kemudian atau teknologi yang dapat dengan cara portable atau bergerak. yes, bergerak. Kata kunci mobile itu bergerak. Artinya mobile learning, perangkat mobile ini adalah perangkat portable yang bisa kita bawa kemana-mana. Contohnya handphone, terus laptop. Itu adalah perangkat mobile, tablet dan lain sebagainya itu perangkat mobile. Jadi ini perkembangannya. Kemudian dari media sedikit kita ulas ke belakang. Tadi ada beberapa media pembelajaran yang sudah kita bahas, mulai dari media cetak teks, terus kemudian audio, kemudian video, grafis, multimedia, elektronik learning, sekarang menjadi mobile. Dan ini adalah realitas sekarang. Jadi pemanfaatan perangkat-perangkat mobile yang mudah dibawa kemana-mana portable untuk kegiatan belajar. Oke. Dan ini adalah masa depan. Augmented reality. Ada yang sudah main game? Oke. Pernah dengar Pokemon Go? Pernah main? Belum kan? Augmented reality itu adalah memadukan antara dunia maya dan dunia nyata. Seperti halnya konten augmented reality yang ada untuk kegiatan pembelajaran, itu memadukan dunia maya dan dunia nyata. Arti cara penggunaannya seperti apa? Penggunaannya biasanya menggunakan beberapa aplikasi, contohnya Unity 3D dan lain sebagainya. Jadi penggabungan membuat efek seolah-olah nyata. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ketika apalagi mata pelajaran praktikum ya, mungkin bagi kawan-kawan yang ada di IPA ataupun bahkan kawan-kawan Anda yang sekarang menempuh pembelajaran untuk doktoral, untuk kegiatan praktikum dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan model-model virtual seperti ini. Ataupun model-model virtual seperti ini bisa dipergunakan ketika konten yang akan diangkat dalam sebuah kegiatan pembelajaran itu dianggap terlalu berbahaya. Misalkan ketika mau menyampaikan konten tentang gunung berapi, itu bisa mempergunakan augmented reality seperti ini. Terus kemudian yang terakhir, ini ada virtual reality. Virtual reality merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan satu simulasi terhadap satu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu membayangkan suasana 3 dimensi sehingga membuat pemakai seolah-olah terlibat secara fisik. Ada yang bedanya antara virtual reality dan augmented reality. Karena sama-sama membuat seolah-olah nyata. Kalau virtual reality itu fisiknya langsung dengan fisik. Kalau mobile tadi apa? Augmented tapi hanya gambarnya saja. Yang lain? Kalau dilihat dari penampilan medianya, augmented reality biasanya cukup menggunakan perangkat mobile kawan-kawan. Cara aksesnya cukup menggunakan handphone. Ketika handphone itu di-scan pada satu objek tertentu, nanti akan mengarahkan ke link virtualnya. Tapi kalau virtual reality, maaf, kita harus membutuhkan satu alat lagi, yakni kacamata. Dan efek nyatanya itu sangat terasa ketika kawan-kawan menggunakan virtual reality. Dan ini adalah teknologi masa depan yang akan kita hadapi. Belum lagi tentang penggunaan AI, artificial intelligence. Oke,
akan membahas tentang artificial intelligence. Tugas kawan-kawan adalah mencari contoh-contoh artificial intelligence menggunakan AI. Apa yang digunakan sekarang? ChatGPT, terus kemudian Gemini, terus ya. Oke, baik, tugas kawan-kawan sekarang mencari minimal 5 produk AI, terus kemudian cari kelebihan masing-masing. Baik, itu tugas kita untuk pertemuan. Oke, dari pertemuan hari ini kita sudah belajar tentang beberapa jenis media pembelajaran, mulai dari media konvensional dan media digital. Media konvensional mulai dari media teks, audio, video, grafis, dan multimedia. Terus yang media pembelajaran digital itu mulai dari electronic learning, mobile learning, dan virtual learning. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan? Cukup? Cukup Pak. Cukup. Baik, waktunya juga sudah habis. Mungkin untuk pertemuan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan. Kita ketemu minggu depan. Baik. Akhirul salam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.